Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GoVil Global Oasis Virtual Learning. Oke, kali ini kita masih bahas TOEFL Preparation atau persiapan TOEFL section kedua atau bagian kedua, yaitu adalah structure atau struktur. Skill ketiga atau keterampilan ketiga yaitu adalah apositives. Nah, seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Dan semoga kalian yang subscribe, yang tekan tombol loncengnya diberikan kesehatan, dilimpahkan segala rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung aja di sini menuju ke skill ketiga, yaitu adalah apositif ini ya. Jadi apositif itu apa sih apositif itu? Nah, jadi apositif itu kalau dalam TOEFL itu adalah kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Ini ya. Jadi ada sebuah kata benda dan kata benda itu dijelaskan dengan kata benda lainnya. Maksudnya seperti apa sih maksudnya? Nah, kita langsung aja nanti biar lebih cepat fokus ke contohnya nanti ya. Ini saya berikan dulu sedikit materi tentang apositif. Jadi jenis apositif nanti yang kita temukan dalam TOEFL test itu nanti ada dua di sini ya. Yang mana yang pertama adalah apositif yang muncul sebelum subjek, dan yang kedua adalah apositif yang muncul setelah subjek. Ini masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya ya, bahwasannya satu kalimat itu terdiri dari satu subjek dan juga satu verb ya. Jadi nanti ada beberapa trap atau jebakan di sini untuk menentukan apakah itu subjek benar atau apositifnya di sini. Kalau kemarin kita udah bahas yang skill pertama ya, ada subjek, ada verb, kemudian yang kedua ada preposition. Nah, ini yang ketiga trapnya adalah di apositif. Nah, ini contoh dari apositif di sini ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini ya, itu adalah apositifnya di sini. Jadi ini contohnya seperti ini. The best English speaker, Budi, is having speech contest now. Jadi ini Budi itu adalah subjeknya di sini. Ini adalah subjek, kemudian having ini adalah verb ya. Jadi the best English speaker ini dia itu menjelaskan Budi ya. Ingat ya, the best English speaker ini bukan subjeknya, tetapi adalah apositif, kata benda yang menjelaskan subjek di sini. Kemudian apabila kita balik di sini ya, apositif setelah subjek atau berada di tengah kalimat, contohnya ini. Budi, the best English speaker. Nah, ini masih sama, yang di garis bawah adalah apositif di sini ya. Ini adalah apositif. Kemudian Budi di sini ini dia adalah subjek. Jadi the best English speaker-nya itu dia menjelaskan tentang Budi. Nah, kalau kita lihat dari kedua contoh ini, contoh pertama dan contoh kedua, ini yang bisa kita lihat secara kasar adalah komanya di sini ya. Jadi untuk contoh pertama itu komanya 1. Sedangkan contoh yang kedua itu dia memiliki koma 2 di sini. Yang pertama setelah Budi, yang kedua setelah the best English speaker di sini. Jadi nanti ya, kunci kita apabila menemukan trap atau jebakan seperti ini dalam TOEFL test di sini, kita lihat dulu komanya berapa. Apabila komanya 1, ini ya, apabila komanya 1 berarti setelah koma itu adalah subjek. Apabila komanya 2, itu berarti yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti apositif, baru diikuti dengan koma lagi. Ini adalah kuncinya di sini. Ini ya. Jadi ini saya buat rumus ini ya, bisa di screenshot sendiri. Kalau apositifnya di awal kalimat itu hanya diikuti 1 koma ya. Jadi apositif, kemudian koma, kemudian subjek dan seterusnya. Ini contohnya, the film that was directed by Indro, Warkop DKI. Jadi ini Warkop DKI ini adalah subjeknya. Ini the film that was directed by Indro itu bukan subjek, tapi adalah apositif. Dia menjelaskan Warkop DKI. Begitu yang bawah ya di sini ya. Yang di tengah kalimat apositifnya jadi diikuti dengan subjek, kemudian koma, ini adalah komanya, kemudian apositif diikuti dengan koma lagi. Jadi ini subjeknya adalah Abdel. Baru a funny actor from Indonesia ini adalah apositif, karena a funny actor from Indonesia ini menjelaskan ini ya, menjelaskan Abdel di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini key-nya apabila terdapat 1 koma maka apositif di awal, apabila terdapat 2 koma maka apositifnya di tengah.
alias setelah subjek di sini. Nah, untuk lebih enaknya ya, kita coba di sini. Nah, ini contohnya ini ya. Ini ada bla bla bla, kemudian ada koma. Setelah koma, ini ada George, kemudian koma lagi. Jadi dari kesimpulan kita tadi, apabila terdapat 2 koma di sini ya, apabila terdapat 2 koma, maka yang awal adalah subjek, kemudian baru apositif. Jadi George ini dia bukan subjek, tetapi adalah apositif di sini. Nah, karena George adalah apositif, dan ingat ya, kemarin itu materi kita adalah satu kalimat itu satu verb, satu subjek. Nah, kita disuruh mencari mana subjeknya ya di sini, karena ini George bukan subjek tapi adalah apositif. Ini ya ada right now, sekarang, ini nggak mungkin ini ya. Kemudian ada happily, dengan senang, ini juga nggak bisa. Ingat, subjek itu adalah kata benda ya. Subjek adalah kata benda. Because of the time, karena waktunya, ini juga tidak. Jadi salah satu kata benda di sini adalah my friend atau temanku. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang D. Jadi kalau kita usut di sini, my friend George is attending the lecture. Jadi my friend-nya ini adalah subjeknya, bukan apositifnya. Kenapa? Karena terdapat 2 koma di sini. Nah, mungkin ada yang bingung nih loh. Kan ini George ini kan juga subjek. Iya, ini subjek bisa kalau posisinya tidak terdapat komanya. Misalnya komanya saya hilangin ya. Ini udah betul ini. George is attending the lecture. Jadi ini dia bukan lagi apositif tapi bisa juga sebagai subjek. Tetapi karena ada 2 koma, otomatis ini yang depan adalah subjeknya. George ini dia posisinya sebagai apositif. Dan perlu kalian ingat, yang namanya apositif itu tidak pasti nama ya. Loh, ini kan pantasnya ya, pantasnya my friend itu pantasnya apositif deh ini deh, bukan subjek. Iya, pantasnya seperti itu. Tapi karena aturannya, karena 2 koma adalah subjek baru apositif, jadi George ini masuknya adalah yang apositif dan kita disuruh mencari subjeknya. Kalau kamu menganggap George adalah subjek itu ya, ini juga betul. Right now George is attending the lecture, boleh. Happily itu juga boleh ya, because of the time juga boleh itu ya, boleh semuanya. Tetapi karena memang aturan dalam TOEFL test, trap jebakannya adalah seperti ini. Ketika ada 2 koma, ingat ya, 2 koma berarti itu dia bukan subjek tetapi adalah sebuah apositif di sini. Kemudian contoh yang kedua di sini, bla 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 Sarah. Ini 1 koma di sini ya, 1 koma, dan ingat ketika 1 koma itu dia apositif dulu baru subjek. Nah, di sini dia adalah otomatis adalah subjek ya. Sarah rarely misses her basketball shots, di sini otomatis subjek dan kita disuruh mencari apositifnya itu mana. Jadi apositif itu adalah kata benda yang nanti menjelaskan Sarah. Nah, coba kita lihat di sini. An excellent basketball player, ini ya, seorang pemain basketball yang pinter atau yang luar biasa, ini bisa ya. Sarah ini bisa, ini bisa. Kemudian ini, an excellent basketball player is Sarah. Oh, nggak bisa, ada komanya di sini. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata is, ini nggak bisa. Kemudian yang C, Sarah is an excellent basketball player. Lah, ini nanti malah terdapat 2 kalimat, terdapat 2 kalimat nanti jadinya ya. Ini ada Sarah is an excellent basketball player, Sarah really misses her basketball shots. Ini juga nggak bisa. Kalau seperti ini harusnya di sini terdapat conjunction atau kata hubung di sini. Walaupun struktur kalimatnya benar di sini ya ini ya, tetapi kita tidak bisa memasukkan, harus ada kata hubungnya. Kemudian ini, her excellent basketball player, pemain pemain basketnya yang pintar, Sarah. Wah, ini juga misses ini ya. Maksudnya misalnya seperti ini, nggak nyambung sama Sarahnya di sini. Jadi ini juga benar, dia bisa berupa positif, tapi nanti konteksnya itu nanti tidak masuk dalam kalimat atau dalam artinya itu. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang poin E di sini. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan beberapa latihan soal atau soal TOEFL beneran yang menggunakan apositif di sini. Karena memang
sedikit rumit ini ya untuk membedakan ini. Jadi kuncinya adalah tadi ya, kuncinya adalah di koma itu ya. Kuncinya adalah di koma. Nah, coba gini kita langsung ke latihan ini. Biar nggak bingung di sini saya tuliskan dulu key-nya. Jadi key-nya tadi yang kita dapatkan apabila terdapat satu koma di sini ya. Satu koma itu berarti A positif dulu, koma, subjek diteruskan dengan kalimatnya. Kemudian apabila 2 koma, kita ke subjeknya dulu ya. Subjek, kemudian A positif, kemudian koma, dilanjutkan dengan kalimatnya di sini. Nah, ini contoh nomor 3 di sini. Valentine's Day, February 14 is a special holiday for sweethearts. Ingat ya, 2 koma. Ini berarti bisa subjek, ini harus subjek ya, ini harus subjek, ini harusnya A positif, dan ini bisa ya. Jadi hari Valentine tanggal 14 Februari adalah hari spesial, liburan spesial untuk sweethearts di sini. Jadi ini bisa ini ya. Jadi masuk di sini subjeknya Valentine's Day, kemudian ini adalah verbnya di sini, is a special holiday, ini adalah masuk verbnya di sini. Jadi ini benar ya nomor 3 ya. Ini yang ketiga benar di sini. Dan yang keempat, ini 2 koma ya. 2 koma itu subjek dulu baru A positif. At long last. Nah ini. At long last. Ini sebentar ya. The chief executive officer, ini apa namanya? Pimpinan kantor ya, pimpinan eksekutif kantor has decided to step down. Jadi ini at long last, ini bukan subjeknya di sini ya. Jadi ini bukan subjek di sini, ini adalah keterangan di sini, keterangan waktu di sini atau adverb of time. Jadi dua ini, antara ini at long last dengan the chief executive officer, ini dia tidak menjelaskan, tidak dijelaskan, alias tidak ada hubungannya sama sekali. Berarti jawabannya adalah salah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini subjeknya ini ya, the chief executive officer, ini kalau kita lihat strukturnya ini di sini ya, subjeknya di sini ya, karena subjek itu kan nggak bisa dipisah dengan koma dengan kalimat yang lain. Kalau nggak ada komanya sih bener, tapi karena 2 koma otomatis yang depan subjek harusnya ini baru apa namanya A positif ini. Jadi ini struktur kalimatnya udah pasti salah di sini. Kemudian yang kelima, tonight supper. Supper itu adalah makan malam ya. Jadi makan malam ini leftovers from last night. Jadi ini sisa ya, sisa dari malam kemarin. Did not taste any better tonight than last night. Di sini ini verbnya di sini. Oke, di sini nyambung ini ya. Jadi makan, ini 2 dulu, 2 koma ini subjek sama A positif ini. Masuk nggak ini? Tonight supper, makan malam ini. Leftovers from last night, ini maksudnya sisa ya, sisa dari malam kemarin ini ya. Oh, ini masuk ini ya. Jadi subjeknya adalah yang ini ya. Jadi ini A positifnya, jadi leftovers from last night itu menjelaskan tonight supper. Jadi makan malam ini itu adalah sisa dari makan malam, sisa dari malam kemarin ya. Did notice tidak rasanya itu tidak sebagus malam ini. Oke, jadi ini masuk di sini ya. Ini berarti jawabannya adalah C atau benar. 2 koma, satunya subjek, kemudian satunya adalah A positif. Kemudian yang keenam, ini 1 koma ya. Ada 1 koma. Kalau 1 koma berarti A positif dulu, baru subjek di sini. The only entrance to the closet di sini. Ini berarti the door ini subjek ini ya. Subjek, masuk ya, 1 koma, A positif. The only, ini sekarang kita cek ini, the only entrance to the closet menjelaskan the door enggak ini, menjelaskan di sini ya. Jadi salah satunya jalan masuk ke closet, pintu, was kept lock. Jadi ini dikunci nih ya, ini verbnya di sini. Jadi ini benar A positifnya di sini. 1 koma, berarti ini benar yang nomor 6 ya. Dan yang nomor 7. In the cold winter, ini dari kalimatnya ini udah jelas ini keterangan ya, keterangan waktu. In the cold winter, di musim dingin ini ya. A wall heating unit, ini baru subjek. Ini subjeknya di sini ya. Ingat kalau 2 koma
subjeknya di depan baru apositif. Ini salah, ini harusnya ini keterangan waktu kemudian koma subjek, ini nggak usah pakai koma kalau seperti itu benar. Nah ini karena di sini ini berarti bukan apositif, dia ini bukan apositif, ini bukan subjek dan ini bukan apositif. Jawabannya berarti adalah salah di sini. Kemudian ini yang ke-8, the new tile pattern, ingat 2 koma ya, 2 koma di sini berarti satunya subjek. Oke, ini the new tile pattern, motif genting terbaru, yellow flowers on white background, di sini bunga-bunga kuning dengan background putih di sini. Ini masuk ini ya. Jadi subjeknya, ini subjeknya, kemudian ini adalah apositif karena dia berhubungan di sini. Jadi motif genting terbaru warnanya ini ya, namanya adalah yellow flowers atau bunga kuning on white background, di background putih ini. Really brightens up, ini verbnya di sini. Bisa ini ya. Berarti benar di sini. Yang ke-9. The high powered computer, the most powerful machine of its type. 1 koma ya. 1 koma apositif baru subjek di sini. 1 koma. Nah, ini subjeknya mana ini? Enggak ada subjeknya ya. Dan ini malah ini sebenarnya juga kalau kita lihat ini juga subjek juga bisa ini ya. Karena memang 1 koma di sini. Kalau ini benar-benar subjek berarti nggak usah pakai koma tuh harusnya. Karena pakai 1 koma itu berarti harus ada apositif. Ini nggak ada apositifnya, keliru ya. 10. A long time friend and confident, the psychologist. Oh ini 1 koma ya. 1 koma apositif subjek. Ini cek dulu, ini udah pasti subjek ini ya. Ini apa namanya verbnya. Nah ini nyambung nggak ini a long time friend and confident dengan the psychologist di sini? Seorang teman lama dan percaya diri, the psychologist ini ya, ini masuk ini ya. Was often invited. Jadi ini dia berhubungan ini, berarti ini adalah apositif. Berarti jawabannya adalah benar. Nah, jadi seperti itu untuk mengerjakan TOEFL test ya. Apabila terdapat 1 koma itu berarti nanti apositif, kemudian baru koma, kemudian subjek. Apabila 2 koma berarti subjeknya di depan apositif, kemudian baru koma lagi. Nah, seperti yang kalian harus ketahui di sini, walaupun terdapat 2 koma, tetapi apabila nggak nyambung itu juga nanti nggak bisa ya. Seperti nomor 4 ini kan, ini sama ya, 4 ini 2 koma ini, tetapi ini posisinya letaknya beda ini. Yang depan itu bukan sebuah subjek, tapi keterangan waktu. Ini yang kedua baru subjek. Padahal harusnya aturannya yang depan itu adalah subjek dulu, baru yang ini adalah apositif. Nah ini kemudian nomor 7 juga sama di sini ya. Jadi 7 ini ada 2 koma juga, harusnya ini adalah subjeknya, harusnya ini adalah apositifnya, tetapi justru ini adalah subjeknya dan ini keterangan ini. Jadi ini juga nggak bisa. Kalau komanya hilang pasti juga benar ini. Kalau komanya nggak ada loh ya, ini hilang pasti benar. Pilihan nomor 9 di sini ini 1 koma ya, dan kita kehilangan subjeknya di sini. Jadi praktis nomor 9 adalah salah. Sedangkan nomor 3, 5, 6, 8 sama 10 mereka sudah benar ya, karena sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam apositif di sini. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita. Kita ketemu lagi untuk next videos. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe apabila terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.